Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang definisi operasional variabel. Gimana sih cara buatnya, terus apa aja sih yang ada di dalam definisi operasional variabel? Nah, jadi biasanya kalian sebelum menyelesaikan skripsi atau pada saat seminar proposal skripsi, kalian itu diminta untuk membuat definisi operasional variabel. Sebenarnya ini akan mempermudah kalian untuk bisa melanjutkan atau membuat skripsi kalian ya. Jadi ini juga bisa memudahkan kalian untuk membuat media pembelajaran yang kalian gunakan atau metode pembelajaran yang akan kalian gunakan. Nah, di sini langsung saya kasih contoh, nanti saya jelaskan sedikit. Jadi pada tesis saya ini menggunakan variabel, yaitu model discovery learning dengan pendekatan TPACK. Jadi saya akan membuat media pembelajaran dan akan menerapkan metode pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning dengan pendekatan TPACK. Jadi di sini ada tabel, yaitu definisi konseptual, kemudian definisi operasional dan indikator, lalu di sini ada referensi. Jadi definisi konseptual ini berisi apa? Jadi definisi konseptual ini berisi pengertian dari model discovery learning itu secara teori. Menurut ahli boleh, menurut jurnal boleh. Jurnal hasil penelitian ya maksudnya. Kemudian pengertian dari TPACK itu sendiri. Pengertiannya secara teori gitu ya. Nah, sebenarnya kan model discovery learning dan pendekatan TPACK itu kan dua hal yang berbeda ya. Tapi di sini akan saya jadikan satu. Jadi model pembelajarannya itu dengan menggunakan sintak-sintak discovery learning, tapi pendekatan pembelajarannya itu, kalau pendekatan itu kan berarti berbasis ya. Jadi pembelajarannya itu berbasis TPACK, teknologi, pedagogi, and content knowledge-nya. Kayak gitu ya. Jadi definisi konseptual ini kalian isi dengan pengertian atau definisi secara teori. Lalu definisi operasional. Apa sih definisi operasional itu? Jadi di sini nanti kalian isi pengertian dari model discovery learning dan pendekatan TPACK atau maksud dari model discovery learning dan TPACK yang ada di penelitian kalian. Jadi lebih spesifik yang ada di penelitian kalian. Nah, kalau di saya ini saya jelaskan bahwa saya akan menerapkan model discovery learning dengan pendekatan TPACK ini pada materi laju reaksi, gitu ya, dengan menggunakan sintak-sintak pada model discovery learning. Kemudian saya jelaskan lagi spesifikasinya lagi bahwa nanti dalam pembelajaran itu saya akan mengimplementasikan pembelajaran yang dapat melatih siswa untuk menjelaskan fenomena laju reaksi yang disajikan oleh guru melalui teknologi seperti animasi dan stimulasi, kemudian laboratorium virtual sebagai media pembelajaran dan sumber belajarnya. Oke, jadi di sini jelas sekali ya bahwa tidak hanya pengertian apa sih discovery learning itu, kemudian apa sih TPACK itu, tapi di sini lebih spesifik proses pembelajarannya itu nanti gimana gitu di penelitian kalian, di skripsi kalian itu proses pembelajarannya itu gimana gitu. Nah, di sini saya menggunakan fenomena laju reaksi, kemudian fenomena laju reaksinya itu sebagai stimulasi yang masuk di tahap 1 model discovery learning, kemudian menstimulasinya itu dengan menggunakan teknologi dengan TPACK-nya itu tadi ya, seperti animasi, kemudian video yang untuk video simulasi, kemudian laboratorium virtual atau praktikum secara virtual seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Ini di sini banyak sih saya jelaskan semuanya karena sintak model discovery learning itu kan ada 6. Nah, jadi ini kalian jabarkan nanti proses pembelajarannya itu tuh seperti apa gitu dari ke-6 sintaknya itu. Tentu dengan mengkaitkan dengan materi dan pendekatannya. Oke, di tabel selanjutnya yaitu ada indikator. Apa sih indikator? Jadi indikator itu adalah rambu-rambu di mana dalam skripsi kalian itu apa sih yang muncul tentang model discovery learning itu.
gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada stimulasi, kemudian ada identifikasi masalah, ada pengumpulan data, oh berarti benar bahwa variabelnya itu discovery learning, dan indikator-indikator ini harus muncul di proses pembelajaran kalian dan di media pembelajaran, sehingga nggak ngambang gitu ya, kalian bilang judul skripsinya tentang model discovery learning, tapi di media pembelajaran, di dalam skripsinya, kemudian di dalam proses pembelajaran nggak ada tuh indikator-indikator ini. Nah, itu berarti salah gitu ya. Nah, selanjutnya indikator itu saya masukkan sintaknya, sintaks stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, kemudian pengelolaan data, pembuktian, kemudian yang terakhir ada menarik kesimpulan. Jadi, sintak-sintak model discovery learning ini harus muncul di media pembelajaran kalian atau metode pembelajaran kalian. Jadi, jelas gitu ya bahwa ada nih indikator ini dalam skripsi kalian, sehingga bisa dikatakan bahwa kalian sudah menerapkan atau sesuai isi skripsinya itu sesuai dengan judul penelitian kalian. Kemudian media pembelajaran, model pembelajarannya itu juga sesuai dengan judul kalian, seperti itu. Oke, yang terakhir ini ada referensi. Referensi ini sangat dipertimbangkan sekali sama dosen. Kalau kalian mengambil referensinya itu terlalu lama atau dengan referensi skripsi gitu, itu nggak boleh ya, tapi sebaiknya kalian menggunakan jurnal-jurnal yang terbaru, kalau bisa jurnal internasional juga ada, seperti itu. Oke, sekian dari saya, semoga ini bisa membantu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.